Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ini kok gak di tempat ini? Tahan. Al-awwal fal-awwal. Ayo ke depan, Jong. Depan. Ini masih kosong. Sana masih kosong. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana ay mahrus. Dapatkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawabih. Nawaina kama nawa salafuna salih. Qala al-muallifu al-imam al-alim al-allama Sayyidi Abu Zakaria Yahya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa damana Allahumma an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fid darain amin. Fi kitabihi Minhajut Talibin ila an qala aina wasalna wa yushtaratu. Jadi kita masih sedang dalam pembahasan al-adzan wal iqamah. Kembali ya, saya review dengan singkat. Yang pertama bahwa al-adzan wal iqamah itu menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah sunnatun. Wa qila annahuma fardu kifayatin, bahwa adzan dan iqamah adalah fardu kifayah. Berikutnya ya ikhwan, adzan dan iqamah itu disunnahkan terkhusus untuk sholat 5 waktu. Dan ada beberapa kesempatan, beberapa momen yang juga disunnahkan kita mengumandangkan azan. Di antaranya ketika terjadi angin puting beliung, ketika terjadi bencana alam, ya misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya, disunnahkan mengumandangkan apa? Azan. Di antaranya juga ketika ada bayi dilahirkan, maka disunnahkan untuk azan dan iqamah. Yang paling afdal yang mengazaninya itu adalah bapaknya. Azan di telinga yang kanan, ingat telinga yang kanan, telinga kanannya bayi. Jadi kalau kalian menggendong bayi begini, berarti yang diazani telinga yang utara. Jadi bayi, jangan kanannya kalian, tapi kanannya bayi. Yang kiri, telinga yang kiri diiqamati. Di antaranya juga azan itu disunnahkan bagi orang yang musafir. Sudah saya terangkan, musafir di sini bukan hanya musafir ke Mekah, ke Madinah, haji, umrah,
Bukan hanya itu, tetapi setiap safarul khair, perjalanan yang ada unsur kebaikannya itu disunnahkan untuk diazani. Kalian misalnya mau berangkat ziarah Wali Songo, sunnah diazani ya ikhwan. Tayyib. Dan beberapa momen-momen lain yang sudah saya terangkan dengan detail beberapa hari yang lalu. Nah, selain yang sudah disebutkan ini, maka tidak disunnahkan mengumandangkan azan, termasuk sholat sunnah yang meskipun disunnahkan untuk berjamaah. Misalnya sholat tarawih, idul fitri, idul adha, sholat istisqa, sholat kusuf, sholat khusuf, dan lain sebagainya. Itu tidak disunnahkan azan. Loh ya Buya, ini gimana? Kan akan memanggil jamaah gimana? Ini kan disunnahkan untuk sholat berjamaah. Iden, istisqa, sholat tarawih, itu kan disunnahkan berjamaah. Lalu akan memanggil orang gimana caranya? Nah, bukan dengan azan, tetapi dengan kalimat as-sholata jami'ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan, wa ghairuha nadis salata jami'ah binasbiha wala tukhatti rafi'ah. Wa ghairuha, dan selain salat-salat wajib, nadis salata jami'ah, salat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah, maka kumandangkanlah as-salata jami'ah binasbiha, dengan menasobkannya as-salata jami'atan. As-salata jami'atan, tidak dibaca jami'atan karena diwaqafkan. Kita baca as-salata jami'ah dengan nasab, wala tukhatti rafi'ah, dan jangan kalian kelirukan yang merofakkan. As-salatu jami'atun, boleh, sama-sama boleh. Taib. Tapi sekali lagi, itu bagi sholat sunnah yang disunnahkan sholat berjamaah. Adapun sholat sunnah yang tidak disunahkan sholat berjamaah, maka tidak disunahkan mengumandangkan as-sholata jami'ah. Seperti sholat duha. Sholat duha tidak disunahkan berjamaah. Meskipun kalau dilaksanakan berjamaah, no problem, gak ada masalah. Tapi tidak disunahkan mengumandangkan as-sholata jami'ah. Kalian mungkin bertanya, ya Buya, lalu bagaimana di pondok kita? Bagaimana di pondok kita ini ya Buya? Ini tolong mikrofonnya di setel lagi. Kurang enak ya. Nggak tahu kurang apanya. Baik, tes satu. Kalian mungkin bertanya, ya Buya, gimana di pondok kita ini ketika melaksanakan sholat duha? Kan dikumandangkan as-sholata jami'ah. Katanya tidak sunnah. Nah, jawabannya iya, memang tidak sunnah, tetapi tidak mengapa jika dikumandangkan kalimat as-sholata jami'ah. Namun kalian wajib tahu, santri al-Maliki gak boleh gak tahu. Jadi mengumandangkan as-sholata jami'ah ketika akan melaksanakan sholat duha berjamaah itu tidak sunnah, maksudnya tidak warid dari Nabi. Jadi jangan kalian mengatakan bahwa Nabi pernah melakukannya. Ini yang keliru. Namun kalau misalnya ditanya, lalu bagaimana ketika kita mengumandangkan as-sholata jami'ah untuk melaksanakan sholat duha berjamaah? Jawabannya no problem, la ba'sa bihi, tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena as-sholata jami'ah itu omongan yang mubah maka menjadi mubah. Omongan yang makruh menjadi makruh, omongan yang haram menjadi haram. Muncang ngucai orang, oh sejamaah gendeng kapi, putu kapi, haram lah. Ya, selama tidak ada unsur penghinaan dan tidak ada unsur pelanggaran syariat yang lain, tidak ada masalah. Tapi jangan keliru, jangan dinisbatkan mengumandangkan as-sholata jami'ah itu dengan sunnah Rasulullah. Itu. Ini sama kasusnya dengan masalah azan untuk mayit. Memang lam yusra,
Tapi gimana kalau kita mengumandangkan azan ketika mayit sudah diletakkan di kuburan? Jawabannya no problem, nggak ada masalah. Wong azan itu kan zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini semuanya zikir. Zikir apa bukan? Zikir apa bukan? Lah namanya zikir, mau dibaca kapan saja, di mana saja, asal bukan di tempat yang memang dilarang oleh syariat, maka boleh-boleh saja. Tempat yang dilarang itu kan hanya kamar mandi ya kawan. Kalau kita berzikir di kamar pondok boleh apa tidak? Kalau kita berzikir di kolong apa? Berumah. Ya, di berumah boleh apa tidak? Kalau kita berzikir umpama nang tas gebek boleh apa tidak? Loh, berzikir di tas gebek itu boleh. Masa berzikir di kuburan nggak boleh? Kan kuburan itu lebih mulia, lebih sakral daripada tas gebek. Kan begitu? Ya, jadi santri Al-Maliki jangan sampai keliru di dalam berhujjah. Nah, kemarin itu saya katakan ada ulama yang menyatakan bahwa azan ketika mayit sudah diletakkan itu hukumnya sunnah karena dikiaskan kepada kesunahan azan kepada bayi yang baru dilahirkan. Nah, tapi saya sudah menerangkan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membantah kias ini. Kata beliau, tidak bisa disamakan azan untuk mayit dengan azan untuk anak kecil yang baru dilahirkan, itu nggak bisa disamakan. Kalau dipaksakan disamakan itu namanya kias fasid. Kias fasid. Kenapa dikatakan kias fasid? Iya, karena anak kecil itu yang baru dilahirkan, kenapa diadzani? Agar mereka itu ya ikhwan tahu, agar mereka tahu tentang kalimat syahadat, kalimat-kalimat azan, karena mereka para bayi itu masih belum pernah mendengar kalimat syahadatain, kalimat takbir, kemudian ajakan untuk sholat. Telinga mereka masih belum pernah mendengar, sehingga harapannya diadzani, azan itu terekam dalam pikiran mereka. Tapi kalau mayit, mereka kan sudah tahu kalimat azan, sudah tahu, bahkan bukan hanya kalimat azan, bagi seorang mukmin itu yang tahu zikir-zikir yang lain dia sudah tahu. Jadi gak ada gunanya untuk untuk memasukkan kalimat-kalimat itu di pikiran mayit. Nah, pikirnya sudah punya itu ya kawan, ya sudah ada kalimat azan, bahkan zikir-zikir yang lain. Jadi kalau azan untuk mayit kemudian dikiaskan kepada azan untuk bayi yang baru dilahirkan, itu namanya kias fasid. Namun sekali lagi, kalau kalian ditanya bagaimana hukumnya, no problem, tidak ada masalah. Karena azan zikir itu mau dibaca di mana saja boleh, dibaca di kamar boleh, di dapur boleh. Demikian juga ketika zikir dibaca di kuburan, boleh apa tidak? Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tayyib. Nah, bagi wanita azan itu menurut mazhab Syafi'i tidak disyariatkan. Baik jamaahnya murni wanita, apalagi ada lelakinya azan. Tapi kalau iqamah, ini ada perincian. Jika jamaahnya itu wanita saja, tidak ada laki-lakinya, maka disunnahkan bagi wanita untuk iqamah. Itu asal tidak ada laki-lakinya, cong. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya wa yushtaratu, ya sudah. Wa yushtaratu, dan dipersyaratkan tartibuhu. Apa tertibnya? Tartibuhu alha ya'udu ila ma, ya ila ayyin ya ulum.
Tartibuhu ay tartibul ayo Faizal. Azan. Wa yusytaratu dipersyaratkan tertibnya azan. Jadi kalau ada orang azan nggak tertib, maka azannya tidak sah. Berarti dia tidak melaksanakan sunnatul azan. Ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah. Nah, azannya ini tidak sah. Berarti dia tidak melakukan sunnatul azan. Kalau ada azan yang seperti itu, Cong, ada muadzin azan tidak tertib, orak pas. Azan jekleto. Azan apa? Jekleto ini. Jadi dipersyaratkan tertibnya azan. Umam. Ya, kalau azan yang tertib. Ayo umam. Pertama, azan itu apa? Kalimat azan pertama apa? Pananying. Man malengiding. Allahu Akbar. Yang kedua. Apa? Apa, Mam? Yang kedua apa, Mam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus yang kedua? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat? Hayya 'alal falah apa 'alas shalah? Shalah. Yang kelima? Falah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan terakhir la ilaha illallah. Harus tertib begitu. Kalau enggak tertib maka azannya tidak sah. Wa muwalatuhu, dan berkesinambungannya. Jadi azan harus berkesinambungan. Jika ada orang azan, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. TV, gol Indonesia memasuk ke gawang Malaysia. Ambu keluh, nas keluh, kini bal. Maka azannya tidak sah. Paham ya? Harus mualah, berkesinambungan. Maksudnya apa yang dimaksud al-mualah? Cepat-cepat mengumandangkan kalimat pertama, kalimat kedua setelah kalimat pertama selesai dikumandangkan. Itu namanya al-mualah. Wa fi qaulin, dan dalam sebuah pendapat. Nah, kalau wa fi qaulin ya ikhwan berarti kurang kuat. Pendapatnya berarti apa? Kurang kuat. La yadurru, tidak apa-apa, kalamun, apa pembicaraan, wasukutun, dan diam, tawilan, yang panjang, apa keduanya, yakni kalam wasukut. Wa syartul muadzini, dan syarat tukang azan. Ada syaratnya tukang azan. Yang pertama, al-islamu, Islam. Kalau ada orang yang azan sementara dia bukan muslim, maka azannya tidak sah. Oke. Pertanyaan lanjutannya ya ikhwan, jika ada non muslim azan, apakah dengan azan itu, azan selesai misalnya diucapkan, apakah dia dihukumi Islam? Di sana kan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan ada kalimat syahadatain. Nah, sekarang pertanyaannya, hal yuhkamu bi islami? Ayo, Wajidan, apakah dihukumi dengan keislamannya? Tidak.
Ya Faizal. Kenapa tidak? Kembali lagi ke masjidan. Kenapa tidak? Irfa sautak. Irfa sautak hatta yasmal jami'. Karena masih belum berniat masuk Islam. Harus ada niat. Ya, masuk Islam harus ada niat. Nahkumu bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Ada sahabatnya namanya Sayyiduna Usamah. Beliau dijuluki Hubbu Rasulillah atau Hibbu Rasulillah, Ibnu Hibbi Rasulillah, membunuh orang yang sudah bersyahadat karena dianggapnya tidak dari dalam hatinya. Itu kan Iferengkuste dimarahi sama Rasulullah. Tidak disapa berbulan-bulan, bahkan ada yang mengatakan sampai setahun tidak disapa sama Rasulullah. Gara-gara Usamah itu menganggap bahwa fulan ini masuk Islam bukan dari dalam hatinya, tetapi karena takut ke pedangnya Usamah. Memang kalau kita runut dari ceritanya, seakan-akan yang masuk Islam di hadapan Usamah itu memang betul masuk Islamnya nggak ikhlas karena takut ke pedangnya Usamah. Ceritanya begini, Jong. Sayyiduna Usamah ini ya kawan, duel sama orang kafir. Duel abid. Akhirnya setelah lama orang kafir ini ya kawan, pedangnya jatuh. Baik. Akhirnya mau dibunuh, lari. Si kafir ini lari, dikejar abid. Loh, setelah ketangkap sama Sayyiduna Usamah, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Usamah mengatakan, ya macam-macam mulai gelap mata ngocak ben. Tangkel bareng Usamah lu kuluan senyama cetak. Taib. Nyampe berita itu kepada Rasulullah. Lalu Sayyidina Usamah dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Usamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ya Usamah, aqatalta rajulan qala la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Apakah kamu berani-beraninya kamu ini ya Usamah membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadatain? Usamah menjawab, ya Rasulullah, qalahu khaufan min sayfi. Dia mengatakan kalimat itu, ya Rasulullah, karena dia takut kepada pedangku. Rasulullah tambah marah. Rasulullah mengatakan, ya Usamah, halla syaqaqta qalbah. Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu bahwa hatinya itu masuk Islam gara-gara dia takut kepada pedang kamu? Apakah tertulis di hatinya orang tersebut, aku masuk Islam gara-gara aku takut kepada pedangnya Usamah? Tidak disapa sama Rasulullah berbulan-bulan. Artinya kita itu tidak diperintahkan untuk meneliti batinur rajul, sirrur rajul, galbur rajul, niyatur rajul. Tidak diperintahkan. Yang penting secara lisan sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dia berarti sudah dihukumi Pertanyaannya, non muslim jika mengumandangkan azan, apakah dia itu dihukumi Islam? Belum. Dihukumi Islam. Dihukumi. Lalu mungkin kalian bertanya, ya Buya, kalau dihukumi Islam ketika dia azan, kenapa kita katakan bahwa azannya tidak sah? Nah, karena Allahu Akbar yang pertama itu kan ia ucapkan sebelum Islam. Jadi Allahu Akbar yang pertama itu tidak sah. Dia dihukumi Islam kan setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun Allahu Akbarnya kan masih belum muslim. Makanya kalau ada orang kafir, orang murtad azan, maka tidak sah azannya. Sebab berarti kalimat azannya itu kurang, yakni Allahu Akbar di depannya. Paham dong? Baik.
Wat tamyizu, dan tamyiz. Tamyiz yakni anak kecil yang sudah mengerti akan segala sesuatu. Ya, sorry kalimatnya keliru, bukan akan segala sesuatu ya. Mengetahui, ya pahamlah, paham dengan keadaan dunia. Ada yang menyatakan yang dimaksud mumayyiz itu alladzi qad mayyaza bainal jamrati wat tamrati. Bayi yang sudah bisa membedakan mana bara api dan mana kurma. Cong, mun bedana anak ini dikasih mardah, dikasih bara api, kemudian dikasih kurma, dia ngambil kurma, berarti dia sudah mumayyiz. Nabi Musa ketika dia disuguhi kepada Nabi Musa bara api dan kurma, Nabi Musa mengambil apa? Bara api. Bahkan bukan hanya diambil bara apinya, langsung isoltok oleh Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa itu, konon kata ulama ya, nanti ini perlu kalian bahas, benar apa enggak keterangan saya seperti ini. Nanti ulum, tolong dicari di tafsir. Konon katanya inilah yang menyebabkan Nabi Musa itu pelo, sedikit pelo, pelat maturana jong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi enggak separah begitu. Nabi Musa katanya sedikit tidak fasih. Entah itu beliau tidak fasih pengucapan R apa L, Allah kan pelu itu kan ada yang pelu R, ada yang pelu L ya. Pelu apa lagi? S ya. Apa? S, ada yang tidak bisa bilang S. Alhasil itu disebabkan katanya karena Nabi Musa memilih mengambil bara api dan langsung dimakan sama beliau. Baik. Itu kan ceritanya Nabi Musa ini ketika digendong oleh Fir'aun, akhirnya Nabi Musa menarik jenggot Fir'aun, tajak ke kaki burung Nabi Musa, pegel Fir'aun. Meki sepatina Nabi Musa, akhirnya istrinya Fir'aun siapa namanya? Sayyidatuna Asia. Sayyidatuna Asia bilang kepada Fir'aun, Mas Fir'aun, Mas Ramses, ini kan masih kecil, nggak tahu apa-apa. Jadi wajar kalau menarik jenggotmu, Mas Ramses. Coba kalau nggak percaya bahwa dia ini masih belum mengerti, kita ambil bara api dan kurma. Ternyata Nabi Musa ngambil apa? Bara api. Jadi syarat berikutnya untuk al-muadzin adalah tamyiz. Orang yang adzan harus sudah tamyiz. Ingat, bukan al-baligh ya, tapi tamyiz. Jadi umam kalau adzan dan adzannya sudah tepat tertib mualah, maka itu sudah sah. Ini kan kalian masih banyak yang belum baligh. Tapi kan mumayyiz semua sudah. Nah, mereka kalau adzan sah sudah. Paham dong? Wadzukuratu, dan laki-laki. Jadi jika perempuan azan maka azannya tidak sah. Artinya perempuan jika mengumandangkan kalimatul azan maka dia masih belum dikatakan yaf'al atau taf'al sunnatal azan. Wa yukrahu lil muhdits, dan dimakruhkan apa azan bagi orang yang hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, tentu ya kawan, terlebih lagi bagi orang yang sedang hadas besar. Bagi orang yang hadas besar. Walil junubi asyaddu, dan bagi orang yang junub itu lebih-lebih lagi. Wal iqamatu aghladu, dan iqamah itu lebih aghladu, lebih parah. Yani bagi orang yang hadas lalu dia beriqamah itu lebih parah, yani lebih jelek. Sekarang pertanyaannya ya Qusay,
Kenapa kalau iqamah lebih jelek, lebih tidak beretika, orang yang hadas lalu beriqamah lebih tidak beretika, lebih jelek daripada orang hadas dia melantunkan azan. Kenapa? Jawabannya, ayo bil mikrofon hatta yasma'al jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau azan itu masih lama untuk sholat, dan kalau iqamah itu akan segera sholat. Allah ta'ala. Memang begitu jawabannya ulama. Karena kalau azan itu kan masih lama ke waktu sholat. Jadi al-muazzin meskipun dia hadas ya ikhwan, kemudian dia azan, kan dia masih sempat untuk ke kamar mandi. Kalau dia muhdis hadasan shaghiran, maka ada kesempatan untuk berwudu. Kalau muhdis hadasan akbar, maka dia ada kesempatan untuk mandi, masih sangat nututi ya. Tapi kalau sudah iqamah, sebentar lagi sudah dilaksanakan sholat jamaah. Yang jelas paling tidak tidak nututi takbiratul ihram. Makanya dikatakan wal iqamatu aghladu. Wa yusannu sayyitun, dan disunnahkan apa atau siapa yang keras suaranya. Kan manusia ini beda-beda. Ada yang suaranya ketika dia ngomong biasa tapi suaranya keras. Enggak tua ya. Ngomong biasa aja, bendom orang-orakan ya. Ada kan yang model begitu, betul apa tidak? Iya. Abunta biasa bayi, masya Allah, sakamar paling pengen kapi. Beda ya kawan. Ada orang itu yang meskipun dia mengeraskan suara, pakun saya nggak tahu kotok. Ada. Jadi yang sunnah adalah orang yang suaranya memang keras. Suaranya apa? Keras. Nah, seperti kalau di munsyid kita. Kalau di munsyid kita ini juga ada yang suaranya keras. Ulum at-tawil ada suaranya keras. Kemudian kusoi suaranya nggak begitu keras. Nah, yang paling afdal sayyidun yang suaranya apa? Keras. Karena ini didasarkan kepada hadis tentang disyariatkannya azan. Yang mimpi itu kan Sayyidina Abdullah bin Zaid dan beberapa sahabat yang lain. Tapi yang matur ke Rasulullah kan Sayyidina Abdullah bin Zaid. Selesai dia matur, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, alqihi ala Bilalin. Sampaikan atau diktekan, talqinkan kepada Bilal. Nabi mengatakan, fa innahu anda minka sautan. Karena sungguhnya Bilal itu lebih keras suaranya daripada engkau. Nah, dari hadis ini maka ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa tukang azan itu disunnahkan mencari yang suaranya keras, banter. Yang berikutnya hasanus sauti, merdu suaranya. Cong kacong. Tolong ya kita semua ini yang tahu diri. Mun suara tak nyaman, pales, apa boleh? Pales, peles dan lain sebagainya. Ya sudahlah, harus tahu diri. Jemaahnya maka mik. Ya Buya, suara saya bagus, merdu katanya. Can siapa? Can ibu, iya cet muncan ibu, ya muncan ibu, suara nanan paling nyaman setunya. Merdu tidak merdunya kalian itu, benih tanya ki kambon jong, tapi tanya ki kecakancana, gitu. Dan anak-anak santri-santri yang suaranya merdu, ini seharusnya yang sering deket-deket mik. Azan, yang jaga 5 waktu ini harus al-munsyidun ini. Kenapa harus atau disunnahkan hasanus saut, merdu suaranya? Yang pertama, karena sesuai dengan realita
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menunjuk 2 muadzin di Madinah, 1 muadzin di Mekah. 2 muadzin di Madinah, yang pertama adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, yang kedua Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, di Mekah Rasulullah menunjuk Sayyidina Abu Mahzurah. Ternyata diteliti oleh para ulama, ya kawan, kenapa 3 orang ini dipilih sama Nabi menjadi al-muazzinun? Karena mereka suaranya bagus, suaranya merdu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat ke sini. Coba tadi Jong, lihat ke sini. Tidak boleh bicara, tidak boleh ngomong kalau ngaji kamu ya. Ngaji ke siapapun nggak boleh ngomong. Jadi setelah diteliti ternyata 3 muazzinnya Nabi SAW, 2 di Madinah, 1 di Mekah, itu semuanya merdu suaranya. Maka kemudian kesimpulan ulama, kalau begitu dianjurkan al-muadzin itu yang bagus suaranya, yang merdu suaranya. Paham tum? Taib. Yang pertama, yang kedua, karena azan itu ya kawan akan mengajak orang untuk melaksanakan sholat jamaah, ya tentunya dipilihkan orang-orang yang memang enak suaranya. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan azan itu ya ikhwan semangat untuk datang ke masjid, datang ke mushola untuk melaksanakan sholat jamaah. Kalau kemudian dipilihkan muadzin yang enggak enak suaranya, aduh, orang yang salah semangat dia tidak semangat. Kok orang yang awalnya semangat menjadi semangat, orang yang semangat dia tidak semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu la ilaha illallah gitu. Ari apa can saya ngidingaki. Saya ngidingaki ke tetangga sudah siap-siap untuk sholat jamaah. Akhirnya burung bajan jamaah. Berapa burung? Ya, wah tukang ada nggak ruwe nggak sampai sambeli. Burung nggak? Ya, yang hasanus saut. Karena akan apa ya? Merangsang, memotivasi al-jiran, asy'ab, an-nas untuk melaksanakan sholat jamaah. Adlun, disunahkan juga yang adil, karena al-muadzin itu akan bertanggung jawab kepada masuk dan tidak masuknya waktu sholat 5 waktu. Kalau tidak adil, kadang ingin main dan pas. Ya, tapi pada orang, pada santri umpamanya dia tidak adil. Keng dia kepingin supaya pengajian, baik pengajian Al-Quran, pengajian Hifdzul Quran, pengajian di Abuya, pengajian kitab, supaya cepat mareh. Akhirnya karena nggak adil, azan saja dia padahal masih belum nyampe waktu sholat isya. Nah, itu yang dia khawatirkan. Maka dianjurkan adlun, yang apa? Adil, keadilan ya. Wal imamatu afdalu minhu fil asah. Dan jabatan atau tugas sebagai imam itu lebih utama minu dari adzan fil asah. Fil asah inda Syafi'iyah ya. Inda Syafi'iyah. Baik. Dalilnya banyak sekali ya kawan. Yang pertama, karena Nabi SAW itu ya kawan, beliau memilih sebagai imam. Dan beliau tidak memilih menjadi muadzin. Menjadi muadzin meskipun beliau pernah azan, tapi beliau tidak memilih tugas sebagai muadzin. Ini menunjukkan bahwa karena yang dipilih oleh Nabi itulah yang paling mulia, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa al-muadzin itu al-imamah itu lebih afdal daripada al-muadzin. Baik. Akan tetapi qultu, al-Imam An-Nawawi mengatakan, qultu mengatakan siapa aku, yakni al-Imam An-Nawawi, al-asahu, qaul asah, ini menurut beliau ini sekarang, tadi itu al-asah inda Syafi'iyah, kemudian sekarang menurut al-Imam Nawawi, annahu afdalu, bahwa sungguhnya posisi muadzin lebih afdal, lebih afdal
Dan dalilnya banyak ya ini ya kan ya. Dalilnya banyak. Sayyidatuna Aisyah mengatakan firman Allah yang berbunyi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang mengajak menuju Allah? Sayyidatuna Aisyah mengatakan huwa al-muadzin. Man da'a ilallah, kata beliau, ini adalah al-muadzin. Ini adalah al-muadzin. Dalil yang lain ya kawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang terkenal, kata Nabi, man dalla ala khairin kafailih. Man dalla ala khairin kafailih. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia seperti melakukannya. Sekarang yang mengajak orang untuk melaksanakan sholat jamaah itu imam apa muadzin? Imam apa muadzin? Muadzin. Maka ketika para jamaah itu melaksanakan sholat, muadzin ini ya ikhwan, kafaile, bagaikan dia melaksanakan sholat. Dia melaksanakan sholat, dapat pahala, dan dia juga dianugerahi oleh Allah Ta'ala pahala yang lain yang melaksanakan sholat jamaah gara-gara mendengarkan azan si tukang azan itu. Man dalla ala khairin kafailih. Taib. Di antaranya lagi ya, Nabi SAW bersabda, al-muadzinu yastaghfiru lahu mada sautih. Muadzin itu beristighfar untuknya segala makhluk Allah Ta'ala sesampainya suaranya. Oh, ini sekarang luar biasa berarti orang yang jadi tukang adzan. Soalnya sekarang ya kawan, orang tukang adzan itu pakai mikrofon, pakai speaker. 1 kilo nyampe sekarang ini. Apa boleh pada nge TV? Adzan nge TV. Adzan nge Jakarta ada bakal benda besar. Jadi siapa saja yang mendengar kumandang azan itu, baik itu pohon, batu, hewan, bintang dan lain sebagainya, mereka memintakan ampun bagi si muadzin ini. Taib. Di antaranya lagi Nabi SAW bersabda, al-muadzinu atwalun nasi unuqan yaumal qiyamah. Atwalun nasi unuqan yaumal qiyamah. Muadzin itu nanti merupakan manusia yang lehernya paling panjang dari kiamat. Nah, ini perlu diterangkan ya kawan. Ya Buya, lehernya paling panjang, emangnya nanti jadi seperti jerapah? Lah, kalian jangan jadi seperti orang Wahabi. Kalau orang Wahabi, karena mereka mengatakan ya kawan, semua hadis itu harus dipahami sesuai dengan zahirnya, berarti kalau kita memakai kaidah mereka, ketika disabdakan oleh Nabi, al-muadzinu atwalun nasi unuqan yaumal qiyamah, muadzin itu adalah paling panjangnya manusia lehernya nanti di hari kiamat, berarti yang ngulur. Nah, coba kalau ahli sunnah wal jamaah, ulama bagaimana mereka memahami hadis ini? Al-muadzinu atwalun nasi unuqan ay afdalun nasi martabatuhum a'lan nasi martabatuhum yaumal qiyamah. Jadi paling tingginya manusia, posisinya, martabatnya, tempatnya nanti di akhirat. Nah, masih banyak kemuliaan-kemuliaan azan yang lainnya, sehingga itulah mengapa Sayyidul Imam Nawawi memilih bahwa posisi muadzin lebih utama daripada posisi imam. Wallahu alam. Wa syartuhu, dan syaratnya al-waqtu adalah waktu, yakni masuknya waktu. Kalau kalian mau azan maka harus masuk waktu. Mun kita masuk waktu ja azan.
Ya umam. Tidak boleh, kamu dibangunin harus mau. Kalau yang tidur dibangunin harus mau. Jadi kalau azan sebelum waktunya, maka dia berarti azannya tidak sah. Nah, illa subha, kecuali untuk sholat subuh. Kalau sholat subuh boleh dikumandangkan azan sebelum masuknya waktu sholat subuh. Bahkan di masa Rasulullah, beliau ya kawan memang memerintahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengumandangkan azan sebelum masuk waktu sholat subuh. Taib. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Kalau sebelum masuk waktu sholat subuh itu disunahkan untuk azan, lalu waktunya kapan? Apakah qol sepuluh oleh? Nah, kata ulama itu diperbolehkannya ba'da nisfil lail, setelah separuh wa akaduha, dan yang paling dianjurkan itu waktu sahar, waktu sahur. Jadi kalau di Indonesia sekarang ini ya kawan, bulan Februari azannya jam 4.00 azan subuh, maka ya jam setengah 3, jam 3 itu disunahkan untuk adzan. Disunahkan untuk sunnah hukumnya. Kalau di Al-Madinatul Munawwarah pasti, di Makkah kayaknya enggak ada adzan 2 kali. Di Makkah ada, di Madinah ada. Jadi di Madinah itu sebelum 1 jam dari waktu subuh adzan. Kita ya kawan kalau iktikaf subuh di Madinah, nyampe di Masjid Nabawi adzan pertama. Pas masuk ke Masjid Nabawi, kemudian kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, baca Al-Quran, 1 jam azan subuh. Gitu ya. Di sini cara yang diungkapi azan subuh kadang terlambat nakana ya. Di sini diterapkan tidak apa. Dulu pernah diterapkan di masjid azan sebelum subuh untuk membangunkan orang yang mau melaksanakan sholat apa? Sholat tarawih, sholat tahajud. Sholat apa? Tahajud. Ini tolong bagian ubudiyah, sholat tahajudnya difungsikan lagi, diaktifkan lagi. Ini jangan mator kabu ya. Kabu ya, bojong hajat, bojong tahajud nang dalem. Iya dong, bagus dong. Tompies. Zainal, kan ba an si mator si komo ro Zainal? Mana ente? Ayo diaktifkan kembali. Mulai nanti malam ya. Setuju ya? Malam Jumat bagiannya siapa? Kelompoknya siapa? Ketuanya siapa? Omar. Benar mah Omar Abu Bakar kan masih bener. Al-muhim nanti malam harus ada yang sholat tahajud, ada yang sholat hajat. Mana? Zainal Abidin Al-Jamil ada. Aina huwa? Tak ada ceng. Mafi, mahadar. Zainal Abidin ada di luar ente. Wah, ada itu di luar. Mana? Tunjukkan mukamu, ketampananmu. Mana Zainal Abidin? Hasil. Ada Zainal Abidin? Kana darem kana. Wakilnya. Yang masuk ubudiyah selain Zainal Abidin. Anta yang mahrus? Neng banjong. Cengeng. Ya, boleh diaktifkan nanti malam. Nanti malam diaktifkan. Man ghairak ya mahrus? Hamadani. Tul Jalil. Masya Allah. Ya Jalil. Anta? Masya Allah. Aina huwa? Hadar? Hadar atau malam yahdur? Lam yahdur? Marid? Wala maut? Tayyib.
Jadi syaratnya harus masuk waktu, kecuali subuh itu boleh sebelum masuk waktu ya kawan. Wa yusannu, dan disunnahkan muazzinani, dua tukang azan lil masjidi, untuk satu masjid, untuk satu masjid, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Sayyidina Bilal bin Rabah dan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli hin ya rabbal alamin. Yu'adzinu wahidun, mengumandangkan azan satu orang, qabla al-fajri, sebelum fajar. Wa akharu, bukan wa akhiru ya. Nah, sesungguhnya bisa juga ya dibaca wa akhiru, tapi yang tepat wa akharu. Dan yang lain satunya lagi ba'dahu, ba'dal fajri. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi di zamannya Nabi sebelum waktu subuh itu tugasnya Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika sudah masuk waktu subuh, tugasnya siapa? Sayyidina Bilal, atau sebaliknya? Kebalikan, betul, kebalikan. Jadi sebelum subuh Sayyidina Bilal, kemudian setelah masuk, sahih. Setelah masuk waktu subuh yang sebenarnya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Wa yusannu lisamihi, dan disunahkan bagi yang mendengarnya, mitlu qawlihi, untuk menjawab seperti perkataan muadzin. Qawlihi ay qawlil muadzin. Illa, kecuali fi hay'alatai, di dua hay'alahnya. Hay'alah, apa yang dimaksud hay'alah? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu namanya hay'alah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. La haula wala quwata illa billah namanya apa? Hauqalah. La ilaha illallah namanya apa? Tahlil. Di mana kau enggak tahu? La ilaha illallah namanya apa? Tahlil. Subhanallah namanya tasbih. Apa lagi? Allahu Akbar namanya apa? Labbaik Allahumma labbaik namanya apa? Talbiyah. Namanya apa? Talbiyah. Apa lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya apa? Istirja. Namanya apa? Istirja. As-salatu khairum minan naum. Apa namanya? At-taswib. Namanya apa? Taswib. Apa lagi? Alhamdulillah. Namanya apa? Hamdalah. Astaghfirullah. Namanya istighfar. Apa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namanya at-ta'awudz. Dan seterusnya dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah namanya apa namanya? Hauqalah. Jadi dalam kalimat hayya 'alatain, yakni hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak menjawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi menjawab la haula wala quwata illa billah. Ada yang menyatakan hayya 'alatain itu juga dijawab seperti kalimat al-muadzin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Gitu ya. Baik. Jadi ketika kita menjawab hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Maksudnya, ya Rabb, saya sembadani panggilanmu. Dan ketika aku ya Rabb menyembadani panggilanmu, berwudu,
menuju ke masjid, melaksanakan sholat jamaah, semua kekuatan ini darimu ya Allah, tidak ada yang dariku. Oleh karena itu ya ikhwan, jangan kalian itu bangga bahkan sombong dengan ibadah yang telah kalian lakukan, yang telah kalian capai. Jangan sombong dengan ibadah, harus tetap tawadhu. Kenapa? Karena ibadah yang kalian lakukan enggak ada yang dari kamu, itu murni hidayah dari Allah subhanahu. Ketika kalian melaksanakan sholat, kalian menuju ke kamar mandi untuk berwudu, siapa yang menggerakkan kaki kalian? Ketika kalian akan takbiratul ihram, siapa yang menggerakkan lisan kalian untuk mengucapkan Allahu Akbar? Siapa yang menggerakkan tangan kalian? Semuanya Allah. Enggak ada yang dari kita, tidak ada. Makanya kita itu dilarang berbangga-bangga dengan apa? Ibadah. Makanya kadang-kadang ya kawan, ada seorang saleh, ada seorang wali min auliyaillah, oleh Allah SWT sengaja ditergelincirkan kepada kemaksiatan. Sengaja itu, hal itu dilakukan oleh Allah SWT untuk menambah kemuliaan si wali ini ya kawan. Oh, ini tasawuf tingkat tinggi jong. Jadi wali itu sengaja ditergelincirkan oleh Allah Ta'ala untuk mengangkat derajatnya. Loh ya Bu ya, kalau Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat si wali itu bukannya tambah dijauhkan dari kemaksiatan. Iya oke, tambah dijauhkan dari kemaksiatan, tapi kadang-kadang suatu kesempatan dia ditergelincirkan oleh Allah. Apa kepentingannya? Tidak boleh ketawa Dul. Apa kepentingannya? Supaya si wali ini ya kawan, yang pertama merasakan nikmatul ibadah. Merasakan nikmatul. Tapi yang paling penting supaya si wali ini tahu bahwa ketika dia itu beribadah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang mengarahkan dia sehingga dia melakukan ibadah kecuali itu murni kekuatan Allah. Bukan dari diri kamu, hei wali. Buktinya kamu sekarang akan aku jerumuskan kepada kemaksiatan. Sehingga kamu tahu bahwa kamu tidak bisa memendung nafsumu, hasratmu untuk melakukan kemaksiatan. Pengu berenggus Allah atena. Taib, dikasih nafsu yang menggebu-gebu, entah itu nafsu kepada fulus, kepada dunia, kepada wanita ataupun yang lainnya, sehingga tergelincirlah si wali ini. Untuk mengingatkan dia bahwa dia itu ya ikhwan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala. Fahimtum? Nah, ini juga makna daripada apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa sayyiatul abrar hasanatul muqarrabin. Sayyiatul abrar, tapi dia nilainya hasanatul muqarrabin. Hasanatul muqarrabin. Di samping jawaban seperti yang saya jawabkan ketika di masjid sementara itu ya, ketika ada dari kalian bertanya tentang masalah ini, taib, di samping jawaban seperti itu, tapi jawaban ini juga masuk include kepada jawaban kenapa dikatakan sayyiatul abrar hasanatul muqarrabin. Karena begitu, jadi sayyiatul abrar ini bisa menaikkan al-abrar menuju kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, bisa lebih memuliakan dan mengagungkannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu biasanya dilakukan oleh Allah SWT ketika si wali ini ya ikhwan sudah berhasil sedikit dibengkokkan oleh syaitan sehingga dia yaghtar bi ibadatih. Dia sedikit berbangga dengan ibadahnya. Ditergelincirkan sama Allah, dijerumuskan sama Allah untuk mengembalikan dia ke dalam rel yang lurus. Paham? Allah. Illa fi hay'alatayhi fayaqulu la hawla wa la quwata illa billah. Qultu, aku katakan. Siapa yang mengatakan? Al-Imam. Wa illa fit taswib, dan juga selain di taswib.
Nah, di taswib, ingat sekali lagi, menurut al-jumhur taswib itu hanya disunahkan untuk sholat subuh. As-salatu khairum minan naum, itu hanya disunahkan untuk sholat subuh. Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan melihat kepentingannya, kebutuhannya. Artinya ada yang menyatakan kondisional. Jika mau adzan zuhur ternyata santri-santri banyak seanganga di dalam kamar lah, banyak se alomba akhirnya peta Kalimantan. Ada yang menyatakan dalam keadaan seperti itu sunnah juga mengumandangkan at-taswib, as-salatu khairun. Nah, untuk menjawab as-salatu khairun minan naum ini tidak disamakan dengan kalimat yang diucapkan oleh al-muadzin, tidak bertaswib juga al-mustami'un, tapi fayaqulu, dia mengatakan shadaqta wa barirta. Ingat, bukan wa bararta, wa barirta. Ini banyak yang keliru ya, hatta guru-guru ketika mengajarkan, saya dengar itu ketika ada guru mengajarkan ini ke murid-murid, wabarorta, wabarirta yang benar. Ya meskipun bisa juga dengan mengucapkan wabarorta, tapi yang benar, yang paling benar itu wabarirta. Ai sirta baron, sirta baron. Shadaqta, benar engkau, jujur engkau. Wabarirta ay sirta baran, yani engkau menjadi orang yang berbakti, orang yang baik, gitu ya. Taib. Wallahu alam. Ingat ya kawan ya, al-muadzinun, kalimat syahadatain tidak usah dikasih ditambah waul ataf. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu tanpa waw. Jangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, la. Ya, jadi di hadisnya itu tanpa waw. Tanpa apa? Waw. Ini kadang-kadang kan ada dari kalian kalau azan dikasih huruf ataf, dikasih waw, itu tambahan yang enggak benar. Walikullin, dan untuk setiap an yusalliya, yakni walikullin al-muadzin wal mustami', agar bersolawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atas nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da faraghih, setelah selesainya azan, al-muadzin ataupun apa? Al-mustami'. Ya, seperti yang sudah sering saya jelaskan bahwa salawat kepada Rasulullah itu ya ikhwan, manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Kalian miskin kok ingin kaya, maka banyak-banyaklah bersolawat. Kalian ada masalah di dunia, banyak-banyak bersolawat. Kalian ingin lepas dari masalah di akhirat, banyak-banyaklah bersolawat. Kalian ingin semangat beribadah, banyak-banyaklah bersolawat. Kalian ingin dijadikan orang yang soleh, banyak-banyaklah bersolawat. Kalian ingin kemuliaan nanti di akhirat, banyak-banyaklah bersolawat. Kalian ingin syafaat Rasulullah, banyak-banyaklah bersolawat. Solawat itu serbaguna. Wa istimewanya sama solawat ya kawan. Jika kalian itu membaca Al-Quran dengan main-main, ya, dengan main-main, itu bisa menjadi istihza alal Quran. Tapi kalau solawat, la, solawat ini diseriusi, bagus. Kalian jadikan hiburan, bagus juga. So apa? Allahumma sholli ala, boleh. Boleh. Jadi mau dijadiin hiburan, boleh.
Tayyib. Sholawat itu. Itulah di antara makna yang dikatakan oleh ulama adimis salata ala nabi Muhammadin wa qabuluha hatman biduni taraddudi amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Ini ya kawan, Ahmad Syauqi ya, yang Ahmad Syauqi apa Hasan bin Thabit? Ahmad Syauqi. Jadi syairnya Ahmad Syauqi yang disebut dengan Amirul Maddahin. Amirul Maddahin. Jadi rajanya orang-orang yang memuji kepada Rasulullah, Ahmad Syauqi. Saya senang sekali dengan bait-bait syairnya Ahmad Syauqi. Yang pertama karena bait-bait syair beliau itu mayoritasnya madaih nabawiyah, pujian kepada Rasulullah. Yang kedua, beliau itu kalau yu'allif al-anzima al-asyair, kalimat-kalimatnya mudah. Coba adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha. Tidak seperti sastrawan-sastrawan yang lain yang kadang-kadang banyak kalimatnya yang kita nggak paham. Kita sebagai orang ajam sulit memahaminya. Taib. Seperti Al-Imam Al-Busiri, wah ini sastra beliau tinggi ya kawan ya, sehingga banyak kalimat-kalimat ya kalau burda itu masih gampang dipahami. Tapi kalau hamziyah ala kulli hal Al-Imam Al-Busiri itu ya kawan, karangannya yang paling indah sebetulnya hamziyah, bukan burda. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala wada' lil burdati qabulan akthar minal hamziyah. Nah, jadi dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima oleh umat Islam lebih banyak daripada hamziyah. Konon hamziyah ini Abu yang pernah bercerita kepada saya, itu yang banyak hanya dibaca di Maroko. Di Maroko di sana justru lebih banyak membaca hamziyah karena memang nilai sastranya lebih tinggi daripada burda. Taib. Satu, yang kedua, hamziyah itu kalimat-kalimatnya repot. Gimana itu diantaranya ya? Wa tawalat busyral hawatifi angqat ulidal Mustafa wahanal hana'u. Itu ya, itu termasuk kalimat hamziyah, sangat sulit sekali. Beda dengan Maulaya sholli wa sallim daiman abada, gampang di lisan, gampang. Ala kulli hal disunahkan untuk bersolawat. Kali lagi solawat itu ya ikhwan serbaguna, mau digunakan untuk apa saja. Kalian dihimpit hutang yang banyak, kalian tidak tenang, malam tidak bisa tidur karena besok sudah jatuh tempo untuk bayar hutang. Gimana caranya supaya kalian itu bisa tidur, bisa tenang hatinya? Perbanyaklah membaca salawat. Kalian ingin menjadi orang yang alim, maka perbanyaklah membaca salawat. Kalian ngafalin Imriti, ngafalin Alfiyah sulit, semasuk ke otak, maka perbanyaklah membaca salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Serbaguna salawat itu ya kan. Makanya Abuya mengatakan as-salatu ala Rasulillah tanfa wa tadfa wa tashfa. Ya. Tanfa wa tadfa, tadfa yakni tadfa al-masaib, bisa menolak musibah-musibah, bencana-bencana. Wa tashfa, dan bisa mensyafaati nanti di akhirat. Thumma, kemudian membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan doa yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, dan salat al-qa'imah yang ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah,
berikan kepada Muhammad al-wasilah. Al-wasilah ini ya ikhwan, wasilah kalau diterjemahkan cara bahasa Indonesia, wasilah adalah perantara. Al-wasilah adalah perantara. Apa ini maksud al-wasilah di sini? Wasilah ini maksudnya Nabi nanti ketika di akhirat beliau akan menjadi perantara antara semua manusia dengan Allah SWT. Ini kan manusia nanti ya kawan, termasuk kita. Jong kacong. Jadi jami'un nas, jami'ul umam, nanti setelah dibangkitkan dari kubur di yaumul mahsyar, kemudian semua manusia bingung. Ini Allah Ta'ala, Tuhan sedang murka ini. Kita akan mencari juru selamat, siapa orangnya, siapa yang bisa menyelamatkan kita. Akhirnya manusia antar ke Nabi Adam, termasuk umat Muhammad pergi juga ke Nabi Adam. Taib. Para ulama mengatakan ya kawan, umat Muhammad ini kan sudah tahu bahwa juru selamatnya adalah Rasulullah. Kenapa masih datang ke Nabi Adam? Ada beberapa jawaban yang dijawab oleh ulama. Yang pertama, karena keadaan waktu itu sangat genting, sehingga manusia pun lupa dengan pengetahuannya ketika di dunia bahwa satu-satunya yang bisa menjadi juru selamat mereka adalah Rasulullah. Dari saking gentingnya mereka pun lupa. Sama ketika kita ya ikhwan, ketika kita disuruh ilqa, bahasa Arab disuruh ilqa, ngitek di pondok, di kamar, ini sudah disiapkan, nyaman, sudah lancar. Begitu nih ada orang blank kepi, apalah kelupai kola. Nah gitulah kira-kira ya, metaforanya begitu. Karena di saking takutnya, coba badan anak al-maliki entar ke pasar, pepet bi polisi suruh toron, ngadek kelupai kepi. Nah kalau pakai kapi, mana SIM-nya? Nah, katanya SIM beri songkok. SIM kau beri songkok. Oh, kalau pakai pak, dan gue lebih songkok. Nah, padahal ditanya ki, dari apa? Karena saking gemetarnya, genting waktu itu. Taib. Tadi SIM gue pak. Oh ya sudah, ikut saya ke pos. Mana? Kontaknya mana? Taib. Minta eventa kontak kah? Subhanallah, beri helm. Kontak meni helm. Nah, kenapa? Karena gemetar, takut. Akhirnya blank pikiran. Nah, begitulah kira-kira apa namanya? Keadaan manusia. Mengapa mereka itu tidak langsung menuju ke Rasulullah? Karena pikiran mereka blank. Detik perak tahu aja Nabi Adam nabi, Nabi Nuh nabi, Nabi Lut nabi. Akhirnya mereka minta keamanan dari mereka. Tidak ingat mereka bahwa yang akan menjadi penyelamat satu-satunya adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, nah ini yang saya setuju. Guru saya Syekh Muhammad bin Ali bin Hilal, beliau menjawab begini. Manusia ketika itu tidak langsung menuju ke Rasulullah, sengaja ditakdirkan demikian sama Allah. Dilupakan, pelupa pikirannya bahwa yang menjadi juru selamat satu-satunya untuk mereka nanti di akhirat adalah Rasulullah, dibuat lupa sama Allah. Mengapa demikian? Untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah yang sesungguhnya. Nah, ini kan sudah ke para nabi, terus Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, sampai kepada Nabi Isa. Tidak bisa kepi depak ke Nabi Muhammad. Analaha. Aku yang bisa. Akhirnya manusia kan, oh iya, hebat cut. Nabi mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Isa tidak bisa bahasa ria, hebat ya. Kan begitu jadinya. Nah ini saya setuju ini. Ini saya setuju jawaban. Jadi li'izhar manqabah wa azamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menunjukkan kepada seluruh semesta akan keagungan dan kemuliaan Rasulullah yang sesungguhnya. Yakni dibanding para anbiya yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'athu, dan
utuslah kepadanya maqaman, sebuah posisi, mahmuda, yang dipuji, alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan. Taib, al-maqamul mahmud, tempat di mana tempat tersebut tidak ditempati oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul mahsyar. Atau yang bisa disebut bahwa al-maqamul mahmud ini adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung Allah anugerahkan untuk Rasulullah untuk seluruh manusia. Ingat, asy-syafa'atul uzma itu begini, Jong. Jadi pertolongan Rasulullah kepada manusia agar mereka tidak dimurka sama Allah, itu asy-syafa'atul uzma. Adapun ini yang hanya prerogatif Rasulullah saja ini. Jadi yang murni hanya milik Rasulullah asy-syafa'atul uzma ini. Adapun kalau mensyafaati dari awalnya masuk neraka dikeluarkan menuju masuk surga, ini bisa dilakukan meskipun bukan Rasulullah. Nabi mengatakan ahlul Qur'an yashfa, orang yang ahli Al-Quran mereka bisa mensyafaati bapaknya, ibunya, keluarganya. Kemudian Nabi mengatakan ya ikhwan, asy-syahidu yashfa, orang yang mati syahid itu bisa mensyafaati. Nah, mensyafaati dari awalnya keluarganya itu ada di dalam neraka, disyafaati dimasukkan ke surga, atau sudah masuk ke surga disyafaati agar posisinya lebih ditinggikan lagi. Dari awalnya surga biasa masuk ke surga VIP. Dari VIP menuju kepada VVIP. Gitu ya. Yang asy-syafaatul uzma itu yang hak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, menyelamatkan manusia daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Paham tum? Bahkan Nabi pernah mengatakan ya bahwa anak kecil yang mati sebelum baligh maka mereka mensyafaati kepada ayah ibunya. Makanya kalau ada orang mati ya kawan masih kecil, kemudian kita bertakziah kepada bapak atau ibunya, kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan kalau yang mati dewasa. Kalau kita yang mati dewasa kan disunahkan mengucapkan a'zamallahu ajrak, wa ghafara limayyitik, kan begitu, a'zamallahu ajrak wa ahsanallahu azaak wa ghafara limayyitik, itu kan. Tapi kalau yang mati anak kecil gak mengucapkan demikian. Yang mati anak kecil kita mengatakan syafi' nafi' insyaallah, syafi' nafi' insyaallah, alladzi wa'ata, yang telah engkau janjikan. Sebagaimana Allah berjanji kepada Rasulullah akan memberikan ya al-maqamul mahmud. Gimana itu dalam Al-Quran? Allahumma shalli ala Muhammad, asa an yab'atsaka maqaman mahmuda. Gimana? Mengenai masalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salatul lail. Maka beliau yang paling pantas untuk dikaruniai maqaman mahmuda seperti yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. Faslun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebelum kita membaca sholawat pada tafadhal, barangkali ada soal. Soal bil mikrofon.